Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our very first podcast show BF TV. What? Apa ini BFTV? Lain BF nang kayak itu bro ay. Jadi BF TV ini adalah Banua Football TV. Oh, yes. Oke. Ya. Jadi apa yang kita bahas nih, Don? Jadi memang BF TV ini akan menjadi wadah untuk kita berbicara tentang sepak bola Kalimantan Selatan. Pokoknya sepak bola pangberatan yang kita bahas ngarannya BF Banua Football Ya, TV. ya. Nah, jadi kita bahas sepak bola kasar kayak itu. Barito, masuklah Barito. Lu nyata aja, ngomong Barito tuh pasti masuk sudah. Jelas sudah. Kebanggaan Banua. Jelas kebanggaan Banua. Nah, asik sudah kalau bisa bahas Barito nih. Nah, yang selain Barito nih kayaknya kalau bahas sepak bola di Kalimantan Selatan, oke juga Bang. Nah, Wah nyata benar kita membahas sepak bola Kalimantan Selatan. Kita membahas fungsi Asprop itu apa, Asprop PSSI Kalimantan Selatan. musik. Iya Musik dong. gabungannya, Bah. Itu Pangnang harus kita kulik bro ay di Oh, sini iya. jadi wadah. Nah, Tapi buahnya itu bagus aja Bang, insya Allah. Ya kalau bapak-bapak lah. insya Allah bagus saja toh. Ya kita bisa juga di sini membahas ke dunia supporter sepak bola ya kalau Lebih luas lagi itu. Wah, luas Kehidupan banget. supporter nih. jelas ini sebagai wadah Dibahas tuh. supporter juga ya kalau nah kita bahas di sini ada supporter tapi berbadan yayasan. Ayo, Apa bisa ayo. itu? Nah itu yang akan kita bahas karena bisa juga kita bahas. Tapi semingguan nih pindah nyaman kawan guring nih. Alahan pada Ayo. nyaman, Jujuran lah pindah nyaman lah. nyamannya Pergantian 31 Wah, 31. Agustus. Lain. lain 31 sudah. apa nih? Alhamdulillah kita semalam menang derby Papadaan lawan Borneo FC ya Barito kalau Putra. Barito Putra menang. Kita menang 3-1 derby Papadaan ya kalau melawan Borneo FC semalam di Stadion Demang Lehman. Bukannya lagi main-mainnya oleh. Semalam aja Arema terbantai dapatnya. Ya semalam tenyaman Bang ya kalau kita melihatnya permainannya kada galai. Pegang Gespang. Dia ganggas, kuat, cepat, ngotot mainnya ya kalau Tapi pasti dah karena ada dukungan dari supporter loh. nah Main di itu. kandang pulang. Nah, itu nasibnya. yang masih benar. Memang pertandingan semalam itu sisi positifnya banyak benar Bang ya kalau kita melihat memang secara permainan kita bisa melihat Ya. kuartet defense antara Doni Monim, Renan Alves, Frank Sokoy lawan Bagas tuh sudah solid di tengah. Iya. Nah, di tengah sudah solid, terus juga eksekusi bola mati nih kita ketiganya gol tuh eksekusi set pieces sebenarnya. Mantap tuh. Wah, harap benar bisa sudah. Sambat orang kada bisa open play aja padahal. Ya. Pikir deh strategi Bang ya lo. Strategi Pang memang itu ya kalau jadi pergerakan Rafael juga di depan lawan Rafinya, lawan Pora itu jauh lebih mencair lah ketimbang permainan semalam ya kalau Jujur, ulun gini lihat meski Pora semalam main di sayap, bilang lincah banget mainnya. bilang lincah benar. Umay juga sebagai pemain sayap ya kalau yang memberikan satu assist semalam inya stay on the flank aja di kanan aja. Nah itu memberikan assist juga semalam kalau ke Rafael jadi membuka gol. Dipatahnya sekali. Nah, manis banget langsung di headingnya kalau masuk mah. AFK aja gawangnya. Iya, AFK aja gawangnya. Jadi memang permainan semalam nyaman lah dilihat ya. Kalau jarak antar lini juga kan dari tengah ke depan itu kada jauh. Ya. Jadi lebih bisa mengcover satu sama lain memang semalam itu. Jadi asik juga lah amunnya dilihat ya kalau pembuktian juga loh semalam habis. Nah, menurut Pian Bang kayak pas semalam? Ya, menurut melihatnya ini sebagai pembuktian aja Bang Barito nih. Kadang hendak juga dicap hanya main sekali Bang nih degradasi aja. Ya. Supan kita gini pasti kan orang Banua kadang hendak kesupan nih begitu Jalan Barito. Pasti menurut melihat bahwa ini ada pembuktian. Lawan di Sidin daerah Kos Dejan nih. Sidin menyambat main tuh harus pakai hati. Nah tuh pinanya kelihatan mana hatinya tuh. Mainnya pina ganggas semalam tuh Wasaka yang bujur ya kalau tuh Wasaka yang bujur semalam itu dan di hadapan penonton ya kalau nah jadi kan kita bulik tuh terinyum senang kan kada kayak galai kayak semalam yang kita memang spesialnya masakan di derby Papadaan di wadah kita seorang pulang bujur benar
Tapi memang masih jauh dari kata sempurna permainan semalam itu. Pasti. Nah, kalau cuma main-main bola mati sudah Ya. ketahuan orang dah. Ya, Kita. jadi memang kekurangannya pada pertandingan semalam itu kan kita kurang kreasi di tengah. Jadi kan kita 3 gol itu bayangkan cuman set pieces aja gana-ganal pengawaknya lang kayak Renan kan duar gitu kan. Tuh bilang ulin galam. Itu galam ulin batu seberataan mah di udara itu kadang-kadang yang kawapang mah. Kawak sidin dulu. Ganal banar. Maka gagah pulang biji lu tujuh tuh. Wah, bahaya itu. Iya, Bang. Jadi memang kekurangannya kita kreasi di tengah masih kurang lah, flow-nya juga masih kurang, terus transisi negatif cepat dari wingback tuh kadang masih belum rapi. Jadi dilihat juga Frank Sokoy semalam memang cukup solid untuk bertahan, tapi memang transisi negatifnya ketika dari dari menyerang ke bertahan itu masih agak kurang lah. Jadi harus diperbaiki di situ. Masih terlalu asik menyerang kalau lah, masih hendak hantam terus lah di muka, kadang lagi di belakang. Kiper semalam juga kan menjadi sorotan nih. Nah, betul tuh. Kan sawat ke tengah tuh. Itu kan bukan bola yang dalam artian apa yo membahayakan kan kada juga kayak itu nah. Kan seorang yang menonton kan terkejut, kayak apa gol lah gitu. Nah, jadi memang kiper memang harus lebih fokus lagi sih kayaknya ya kalau. Tapi bisa ya sih tebung muli dikira umpan nih kayak kegancangan. Ya harus ya bisa juga. Memang harus diperbaiki lagi fokus di pertandingannya memang. Jadi kombinasi di kiri kanan juga masih belum jalan. Kita belum bisa lihat lah perpaduan umpan-umpan silang Pora masih belum pada saat open play. Terus Rafinya juga masih belum kita lihat. Dan memang permainan umpan pendek di area ofensif itu masih kurang. Jadi kita ini memang harus perlu pemain yang bervisi penyerang di tengah itu. Yang bujur bagi bola lah di muka nih nah. Iya. Sampai ke belakang. Mantap ke belakang. Harus amunnya pas komplit kita banyak tapi amunnya kada progresif ke muka ya sama aja bohong. Baik main di komplek kayak berbarian. Nah, iya. Tapi semalam lumayan Pang lah penonton juga ada sekitar 7.000-an lah. Bilang anak hibak Pang. Cukup lumayan hibak. Nah ada tapinya nih Dena. Apa itu tapinya tuh deh? Nonton hibak. Tapi ngalih aja mencari tiket. Nah aduh. Apa yang ngalih tuh kayak apa ngalihnya nih? Ngalih. Jujur lah kakawanan nih. Ngalih aja mencari tiket dah. Aduh iya mbah. Ngalihan mencari tiket. Nah menurut dia apa yang salah? Komunikasi kayak apa nih antara manajemen salah manajemennya nih matur pembagian tiket mungkin kada paham gimana. Jadi kan memang yang disorot ini kan salah satunya kan kita semalam laga home pertama setelah semenjak pandemi lah. Ya kalau laga pertama semenjak pandemi terus memang banyak banner Pang PR dari panitia pelaksana dalam mengadakan pertandingan pertama ini ya kalau ngalih banar mencari tiket kan juga secara sekalinya di tempat juga hari H kada berjual kan kasihan banyak banget semalam tuh. Pengumumannya lambat ya. Pengumumannya iya. Hamin berapa tuh? Hamin 24 jam kira-kira tuh hanya. Sehari ya berarti itu bilang disuruhnya. Kasih grup. Iya. Kemana. Memang ada Pang infonya di kafe ini, kafe itu ada dua tempat mungkin ada salah di Mae lawan Pal 21 Coffee kah? Nah, itu dua tempat tuh mungkin ada muka tiket Ombar itu. Cuman mungkin bagi kawan-kawan yang ada terjangkau ke sana, nah itu harus disiasati lagi. Ya, jadi memang komunikasi antara klub dan supporter ini kurang. Jadi kan kasihan juga supporter yang misalnya nang begawi di rantau misalnya anak menonton kan ke Martapura. Kayak apanya anak menukar tiket anak BKTP ya harus hadir kan namun inya begawi nang TP-nya begawi. Supporter yang mana nih? Amun bebuhan yang baritomania, buhannya sudah Pang, aman Pang sudah. Nah, yang kalau lah yang ibaratnya yang umum gitu. Nang umum nih ngalih memang ya kan misalnya orang hendak bulik begawi kan apa kada kawinnya munnya harus menukar tiket ke tempat. Nah, itu yang menjadi PR. Masalahnya nang klub-klub lain sudah asik ini kerjasama lawan loket.com, MyTicket kan kenapa kita masih tiket offline. Nah, itu nangali sebenarnya. Memang ketika online itu kan lebih nyaman, lebih praktis, nukar tak pembayaran online, tiket masuk ke email dan ke WA, sudah selesai, datang ke stadion, tinggal screening,
scan tiket, udah. Bayar lawan Shopee lah. Nyaman banget sudah. Saldo Shopee Banyak aja. Banyak. Kalau banyak Aam. Nah, Shopee pembayaran kan online. Terus juga banyak juga aja kekawanan yang menonton di stadion semalam tuh membawa pape, membawa pot disita tapi kada berkwitansi. Nah itu kayak apa? Kayak apa itu amunnya orang hendak menonton merokok apa segala macam ya, kalau orang kan menukar pape pot bisa 100.000 200.000 ya kan. Amunnya kada berkwitansi nang kayak apa menukarnya. Nah itu memang untuk kedepannya evaluasi Panpel kan tolong mungkin kwitansi kayak pegang udah paham paman. Amunnya kita menonton tiket nih misalnya kita bisi pape nih, bisi pape. Disita aja Panpel aja. Disita. Tapi gesan manukaraknya kayak apa? Ada nomor kah? Apakah kada dibari? Oh, mambil lagi lah. Mambil lagi gesan mambil lagi kayak apa? Kada tebulik lah. Iya, tepu huruf kah? Berabe lagi. Bangun itu huruf kan ngalih ulang. Itu memang nang jadi PR. Lain rasanya aja. Rasanya lain, baunya lain aja. Bau apa ini aja? Aduh, mudah-mudahan ada ya Allah. Insyaallah ada, Pak. Ya, mungkin juga itu evaluasi dari Panpel. Nah, semalam juga kita lihat sempat semalam ada smoke bomb. Sempat nyalain. Nah, itu. Sedikit lah, untung mungkin ada yang menagur lah kira-kira. Wah, mati gitu. Nah, kan bukan yang sana tuh ada melihat ya. Iya, nah. Apa kata pinjam kah apa? Pinjam kah anunya. Nah, jadi mungkin untuk kedepannya para supporter hindari smoke bomb dan flare. Karena memang itu membahayakan. Yang nonton itu ada kita aja, kekanakan ada yang menonton, mama yang menonton. Ya. Namun pemain kan di tengah lapangan juga terhiut smoke bomb kan maafin nama enggak. Kan kasihan juga kan fokus kayaknya. Hendak habis main lah. Iya kan. Sudah uyuh bihina. Nah, iya kalau bina asma bener di tengah lapangan kan. Hiut. Pemain hendak wasakana kayak ini aja tapi bilang asap yang hiut. Iya bihina kali. Nah, sasak bihina kan memang alih, Bang. Itu mantap, Bang. Makanya kesan kawanan ya kita belajar lah ya lo jadi supporter yang dewasa yang kayak itu tuh sudah mulai dihindari. Gagasan Barito Putra juga gagasan tim kebanggaan kita juga Barito Putra. Amunnya Barito ada dapat denda, nyaman duitnya kalau lain. Iya. Misalnya kan anak Bonpen juga boleh infrastruktur atau apa segala macam atau mencari pemain lagi. Lumayan duit denda tuh ayo. Bujur. Semalam aja Persija Jakarta kan juga Paula ketahuan salah satu penontonnya menyalakan flare, kena denda lah dari Komdis, kena sanksi. Tapi dari ketua supporternya memberikan surat pernyataan bahwa 50% akan membayar biaya denda aja. Nah, kira-kira itu sikap yang luar biasa lah kita yang mungkin bisa kita contoh. Berani itu berbuat salah, berani bertanggung jawab dan itu diperlukan kedewasaan dan edukasi yang baik lah untuk supporter gitu. Ya intinya komunikasi lah antara manajemen dengan supporter ya, semua elemen tuh penting lah. Jangan sampai ini pandemi sudah lewat, jangan sampai ada jarak ya Allah. Jangan lagi. Janganlah gitu. Kita harus saling berkomunikasi supaya nyaman, tim nyaman, pemain nyaman, pelatih nyaman, matur sana nyaman nah. Maju pemain. Nah, ini Sabtu kita melawan PSIS Semarang. Jadi 2 laga kita away berturut-turut, Semarang terus ke Sleman. Menurut Pian kayak apa nih? Semarang lah. Pemain asingnya aja yang paling terbaik jadi Liga 1 musim semalam. Taise Morikawa. Lawan Protes Carlos Protes kan iya, orang itu panjang mana oleh itu kiba-kiba sedikit melacung tuh. Seram benar itu amunnya kita lihat memang semalam PSIS tapi kalah panglah semalam lah nyalah 2-1. Sakit mana kalahnya? Menit akhir. Menit akan aja lagi nah. Iya. Sudah kan. Menang sudah sebiji. Jadi kayak apa menurut Pian nih esok tuh? Kalau ulun lah asalkan Barito konsisten ya. Sebenarnya permainan Barito nih kada buruk-buruk benar. Kayak ibaratnya kalau ya plus minus pasti ada ya lo. Cuman kalau memang mengedepankan dalam hati tadi ya Coach Dejan lo main dengan niat berjuang lah dengan tinggi.
main dengan Wasaka. Ulun yakin Barito bisa ya. Nah, memang dari strategi mungkin kayak itu aja kelihatannya. Tapi kalau memang semangat juangnya tinggi, apa keren ada kawa. Buktinya lah di Piala Presiden semalam mainnya ulun akui bagus mainnya. Bagus benar, cuman ya mungkin ada masih inkonsistensinya. Naik turunnya. Ya. Menurut turun kayak itu bang, intinya tuh tetap semangat aja. Gesan pemain pesannya. Ya kalau masalah strategi di lapangan itu pelatih bisa aja mah turun. Nah, kalau menurut Pian nih, Pian lebih paham soalnya taktik. Menurut ini, iya aja. Ya, bujur. Jadi esok itu kita kan 2 away sekaligus kan melawan PSIS Semarang terus ke Sleman lah kalau kada salah lah kita lah. Jadi memang yang patut diwaspadai ini Taisei Marukawa ini bang. Pemain Jepang Seikong ini cinik benar. Berikit bola dibatis membuka ruang harat. Nah, jadi memang pertahanan mungkin harus lebih fokus menghadapinya. Dua central defensive midfielder kita Bayu Pradana lawan Lutfi Kamal mungkin akan bekerja lebih keras lah untuk mengawal satu pemain ini. Memang bahaya benar Bang. Belum lagi yang lain kan pemain lokalnya juga banyak. Fredian Wahyu, Ari Nur Yulianto itu pemain top kelas semua lah. Jadi rasa ulun rasa bujur kita harus memperbaiki kekurangan semalam, transisi negatif yang menurut ulun masih kurang. Peran wingback juga masih harus diperbaiki. Jadi itu memang PR utama lah. Tapi tetap semangat kayak Jerpian tadi Wasaka. Nah, istilahnya kita nang kayak apa aja, nang penting Wasaka itu himung supporter menonton. Yang penting tuh menghimungi supporter lah. Himung supporter tuh. Semangat tuh bilang gila bang. Besar merinding ya, Barito ini main semangat luar biasa lah itu. Apalagi nang semalam Rafael Silva selebrasi, wah joget-joget semangat tuh buahnya pasti dah. Ya kita 3 gol semalam dicetak dari trio Brazil nih kan, masih artinya kita masih terlalu berharap kepada pemain asing ya. Kalau ya terlalu mengandalkan mungkin ini jadi motivasi juga kesan pemain lokal untuk bisa berkontribusi lebih lagi di 2 laga away selanjutnya ini ya. Kalau jadi kira-kira nih nah menurut Pian laga esok tuh kita berapa kosong skornya lawan Kawajakah kita nih memetik poin kira-kira? Kalau melihat lah lawan PSIS ini hanya kalah juga, mungkin pasti bersemangat juga. Tapi kita ada boleh kalah semangat. Ya udah yakin aja kita curi poin 1-1 lah. Ya minimal 1-1 tuh siapa kas bijinya tuh. Barang aja mencetak. Yang penting dari segi permainan fact-nya luar biasa. Nah itu yang paling penting. Jujur. Mantap itu setuju Lun. Jadi mungkin semoga kita doakan 2 laga away ini minimal kita bisa meraih kemenangan lah ya kalau itu minimal benar sudah. Jadi yang mau diimbang syukur aja juga ya kalau imbangin syukur. Imbang syukur. Ini tadi Bang Barito nih jebuhannya tuh biar kalah juga asal mainnya Wasaka, mainnya determinasi tinggi, pres-presannya mantap. Nah, insya Allah walaupun kalah kami ini kan bakalan kecewa Pak. Iya, nah, artinya nih tetap ada kebanggaan juga. Jangan juga yang sudah kalah juga kita jadi lu galai lagi iya. Oke, jadi mungkin kita semoga kita bisa menang lah. Amin. Oke. Doakanlah kawan-kawan. Amin. Karena udah laga 2 kali ini lawannya kegilaan. Supporter Sleman tahu ya nang kayak apa, PSIS kegilaan. Nah, pemain PSIS nang kayak apa, PSIS Sleman nang kayak apa. Tahu aja tuh mudah-mudahan kita kalau curi poin atau poin penuh optimis aja tuh. Amin. Ya mungkin ini kita akhiri dulu episode 1 ini ya kalau dari episode perdana dari BF TV ya kalau jadi BF-nya lah jangan Banua Football TV. Oke. Jadi kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BF TV sikat habis. Stop.